Ini kan abang tadi mencoba membandingkan ya antara ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada rahib-rahib ya. Sebenarnya kalau secara literal ya sama aja bang. Cuma kan yang melatar belakangi ada di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman ya, memerintahkan kepada kami umat Islam ya, yang di surah An-Nisa ayat 50 bang. An-Nisa ayat 80. Dikatakan di situ barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah bang. Nah kalau kita kembali ke konteks Arif Rahib tadi kan nggak ada firman Allah mengatakan bahwa barang siapa yang taat kepada rahib maka dia taat kepada Allah, nggak ada bang. Jadi itu yang membedakan ya. Oke. Itu aja tuh bang. Berarti taat kepada Muhammad sama seperti taat kepada Allah. Iya, itu kan konteksnya An-Nisa ayat 80 bang. Iya, artinya begini, bahwa kalau taat kepada Muhammad sama saja taat kepada Allah, kan begitu. Semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah benar. Iya benar, nggak ada. Dia kan tidak pernah bohong bang. Oke. Baik, jadi begini, tahu? Iya tahu bang. Itu Nabi Muhammad bersumpah atas nama siapa itu? Itu mengenai sumpah apa itu bang di surah Abasa ya? Saya nggak tahu, nggak terlalu ini. Yang jelas pernah, cuma persisnya detailnya enggak. Cuma kita kembali ke surah jadi kalau Nabi Muhammad pernah salah, sementara kalian menaati sepenuhnya orang yang bisa salah, itu gimana? Begini bang, kan dikonfirmasi apabila Nabi Muhammad bang melakukan kesalahan, ya sama tadi ketika dia Baban tadi mengangkat mengenai sumpah, di situ kan langsung turun ayat bang untuk menegur beliau bahwa apa yang kamu lakukan salah. Nah ketika misalnya ya bang kita kembali mengenai persoalan haram tadi ya, atau berbohong ya, bahwa berbohong itu salah ya, atau bahwa berkata benarlah kalian dan berkata jujur ya. Nah, ketika misalnya Muhammad bang ya, kita kategorikan bahwa dia berkata bahwa haramlah berbohong kecuali 3 perkara kan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan itu bang, nah ketika seandainya itu salah kita berandai-andai bang ya, sebagaimana ketika Muhammad melakukan kesalahan sebelumnya, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya secara langsung bang, lewat firman-Nya lagi, lewat Al-Quran. Kan Muhammad itu bang nggak ada dia disembunyikan. Ya. Itu aja kalau ini perkiranya, kalau memang salah bang, pasti Allah akan menegurnya. Oke, kalau Muhammad pernah salah, oke, kan tadi abang bilang tidak pernah salah, tidak pernah berbohong, kan begitu? Iya, nggak pernah berbohong bang. Oke. Ya, jadi ini yang perlu saya katakan juga ya, yang saya tanyakan juga, bahwa betulkah Nabi Muhammad pernah bersumpah mengatasnamakan Allah, padahal itu Allah tidak pernah suruh? Nggak bisa makanya saya bilang bang, kalau bisa abang tampilkan dulu datanya bahwa apakah Nabi Muhammad pernah bersumpah bahwa tidak pernah disuruh kan? Iya. Ya. Coba datanya dulu bang. Karena begini apa bang, itu? setelah saya bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia. Ya namanya manusia pasti punya kesilapan. Cuma kan Nabi Muhammad posisinya bang, karena dia adalah seorang nabi. Kenapa kalian disuruh menaati Muhammad sama seperti menaati Allah, padahal Muhammad bisa salah? Enggak bang, karena kenapa? Itu tadi saya bilang bang, karena ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bang, seperti tadi ayat Al-Quran tadi saya sampaikan di surah An-Nisa ayat 80 ya, bahwa taatlah kepada ya, ini saya bacakan kembali bang ya, bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. An-Nisa 80 ya. Itu kan sudah jelas sekali bang. Iya, artinya ketika misalnya Muhammad melakukan kebohongan atau kesalahan, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala menegur lewat firman-Nya kan. Betul. Nah, ketika misalnya menyangkut masalah ini bang, Allah menegur, tapi kesalahannya sudah terjadi di luar atau belum?
Enggak, Kan Bang. Ini kesalahannya kan sudah kita terjadi di luar. gini dulu, Bang. Kita kembali ke konteks mengenai hadis tadi mengenai bahwa ada 3 perkara yang dibolehkan berbohong. Bukan, Kan? tadi kan Abang ngomong Anisa 80 itu. Kita kembali, ya, Anisa 80 kan Nah, di sini, makanya saya Anisa konteksnya di situ. 80 ya menyatakan bahwa menaati Muhammad itu sama ya, sama dengan menaati Allah. Kan gitu. Kalau Allah pernah salah nggak? Allah, ya tidak pernah lah. Masa Tidak Allah mau pernah. salah? Kalau Muhammad pernah salah nggak? Ya pernah. Seperti yang Abang sampaikan Pernah. bermuka Jadi masa. bagaimana mungkin taat kepada Muhammad yang bisa salah sama dengan taat kepada Allah? Kalau kami di Islam, Bang, simple, Bang. Kalau ada konfirmasi dari Nabi kami, Nabi Muhammad, dan Allah tidak menegurnya, berarti itu benar. Itu aja, Bang. Ketika misalnya Nabi ya berfirman membolehkan kami berbohong dari 3 perkara dan tidak ada teguran dari Allah, tidak ada koreksi dari Allah, maka itu benar. Maka kami wajib taat, Bang. Gitu loh. Simpel aja sebenarnya. Termasuk kesalahannya kepada petani kurma? Iya. Kesalahan kepada petani kurma tidak ada hubungannya dengan firman, Bang. Itu kan masalah hubungannya masalah keduniaan, masalah ilmu dunia. Tapi dia menaati Muhammad. Tapi dia menaati Muhammad karena perintah Allah. Apa yang dikatakan Muhammad itu sepenuhnya benar menurut Al-Quran. Jadi tidak ada dikatakan bahwa taati Muhammad hanya dalam hal-hal tertentu. Tidak ada. Ya. Makanya disitulah Bang. Makanya ketika kita kembali ke konteks kurma, Bang, ya, yang saya pahami ya. Ketika kembali mengenai konteks kurma, mengenai petani kurma, di situ kan kembali Nabi Muhammad mengakui sendiri. Berarti dia mengakui sendiri. Dia mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Bahwa mengenai perkara pertanian kami, mengenai pertanian Muhammad tidak pernah mengaku salah itu. Enggak, kalau yang saya tahu, Bang, ya, bahwa tidak ada. Sebentar. Masalah kalau Abang katakan mengaku salah, itu sangat beradab. Nah, coba kita lihat buktinya. Boleh, kita lihat sama-sama. Nih, kalau mengaku salah itu beradab. Nih, ntar ya. Nih. Oke, ini hadis Sahih Muslim 4358. Ya. Sahih Muslim 4358. Oke. Nabi Muhammad pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon korma. Iya. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, korma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata sekali lagi, ternyata kurma tersebut tumbuh. Apa? Lanjut ya. Oke, lanjut aja. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Rusak ya, keadaannya rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda yang telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, lu. Ronaldo, open mic. Oke, Bang, ya. Jadi saya ya sebagai pribadi di sini, jangan pribadi. Dari jelas, saya kan berasumsi dengan hadis tersebut, Bang. Jadi asumsi bahwa kalianlah yang lebih mengetahui dari dunia kalian. Di situ kan tersirat bahwa apa yang dia lakukan, dia mengakui bahwa dia salah, walaupun dia tidak secara langsung mengatakan bahwa saya salah, Bang. Wah, ya kan, itu udah tafsir kemana-mana itu. Di mana di sini? Oke, aku salah kemarin. Bahwa dia mengakui, kan dari situ ada pengakuan. Di mana dia mengakui? Yang kalimat yang mana Abang tafsirkan mengakui bahwa aku salah? Bang. Nah dulu, Bang, ya. Jadi gini, secara teks memang tidak ada mengatakan bahwa saya salah, Bang. Tapi kan di situ ada pengakuan. Pengakuannya itu bahwa pengakuannya di sini, Bang. Pengakuannya bahwa mengenai persoalan dunia, ya, dalam artian
perkebunan, bahwa engkau lebih mengetahui. Di situ kan sudah ada semacam pengakuan bahwa ya kalian lebih mengetahui dibandingkan saya kan. Gitu aja Bang yang saya maknai. Berarti Muhammad mengatakan apa yang sebenarnya Muhammad tidak punya pengetahuan di situ. Iya, betul Bang. Artinya kan persoalan dunia. Dia kan begini Bang. Artinya kan dalam perkara dunia, ini kan kita berbicara dunia ya Bang ya. Bahwa betul pendapatnya itu sendiri. Di mana menaati Muhammad kecuali masalah dunia Bang? Di mana menaati Muhammad kecuali masalah dunia? Abang ketemu di mana itu? Gini Bang, jadi kita ini ya di Islam itu Bang. Jadi ada namanya kita taat itu 100% kepada perkara-perkara yang bersifat sifatnya syariah Bang ya. Dalam perkara kasih dunia, saya dalil Bang, kita yang lebih tahu Bang. kasih saya dalil. Tunggu Bang ya, saya carikan dalil mengenai perkara akhirat, perkara dunia. Ini kan perintahnya itu Nabi itu ada perkataan yang bersifat lahir ya, istilahnya dunia ada akhirat Bang ya, syariah. Saya carikan Bang ya. Nanti saya naik lagi. Jadi intinya itu aja Bang ya. Kalau kembali tadi ke persoalan pertama tadi bahwa kita mau menyamakan antara taat kepada raib-raib dan taat kepada Nabi Muhammad itu konteksnya berbeda Pak. Ya itu aja sih sebenarnya. Oke ya Bang ya. Saya tetap Thank you. Ya. Tolong dicari ya Bang ya. Oke, terima kasih. Thank you Bang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makanya saya tidak menemukan bahwa di sini ada pengakuan ya teman-teman. Saya nggak tahu pengakuannya di mana itu. Ya, saya ngaku saya salah, nggak ada itu. Justru apa? Digambarkan dari sini, menurut asumsi saya, ya beliau nggak mau bertanggung jawab, tidak mengakui bahwa dia mengatakan hal ini dan hal itu. Hal ini dan hal itu. Beliau mengatakan kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Loh, perintahnya adalah, ya, dalam Al-Quran misalnya begini, dan tiadalah yang diucapkan hal itu, ini harus ditambah Al-Quran teman-teman. Kan kalau dilihat teks asli Arabnya kan nggak ada Al-Quran, tapi dalam hal ini harus dijelaskan sebagai Al-Quran. Ya, menurut hawa nafsunya. Ya, nah kemudian di beberapa hadis juga dikatakan bahwa menaati Muhammad sama seperti menaati Allah. Ya, tadi kan An-Nisa 80 sudah dijelaskan begitu. Ya, nah tapi ternyata ya teman-teman tadi mengatakan bahwa ya nggak seperti itu. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang masih mau naik menjelaskan itu jelas. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam Alkitab, jadi ini kalimat ini jelas. Ya, jika ya, tidak, katakan tidak. Ya. Apa yang lebih daripada itu dari si jahat? Ya. Apa yang lebih daripada itu dari si jahat? Ya, jadi bohong boleh tidak? Tidak boleh, titik. Ya. Kalau iya, tidak. Tidak boleh bercabang dua. Firman yang mengatakan boleh, ya, tapi kemudian nabinya mengatakan itu menjadi boleh. Ya, itu tadi yang saya pertanyakan ya teman-teman. Nah, silakan kalau ada teman-teman yang masih mau naik, ya, atau membantu menjelaskan ini tadi tuh. Ya, nah tadi saya sudah beberapa menunjukkan dalilnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang mau menjelaskan itu silahkan. Ya, bahwa berbohong dalam iman Kristen itu jelas nggak boleh, ya, tidak boleh. Nah, jadi dusta, bohong itu diperbolehkan dalam bagi Nabi Muhammad dalam konteks tertentu. Tapi Al-Quran mengatakan tidak boleh. Itu yang mana yang mau kalian ikuti? Yang boleh atau yang tidak boleh? Kalau kalian mengikuti boleh, berarti teman-teman Islam apakah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan selain Allah? Menurut apa? Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa mentuhankan menurut Muhammad itu taat sepenuhnya, bahkan haram dihalalkan, halal diharamkan. Haram dihalalkan, halal diharamkan. Ya, oleh rahib-rahib mereka. Nah, itu dia. Oke. Ya, yang kalaupun mau bertanya saja nggak apa-apa ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah follow, dan teman-teman yang mau follow juga boleh, silakan. Yang teman-teman yang belum subscribe di YouTube dengan nama yang sama di akun TikTok ini, teman-teman silakan